Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang dampak dari kolonialisme serta imperialisme di Indonesia. Selanjutnya yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Ini bab yang pertama dari semester genap dengan kompetensi dasar menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan, pembentukan pemerintahan Republik Indonesia, serta maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Terdapat 4 poin penting yang akan kita pelajari terkait bab ini. Yang pertama tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Kemudian dilanjutkan peristiwa proklamasi kemerdekaan. Kemudian poin yang nomor 3 C, pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia serta makna proklamasi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, serta pendidikan bangsa. Nah, mari kita mulai dari poin yang pertama, yaitu pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, jadi masuknya Jepang ke Indonesia diawali dengan keinginan Jepang untuk menguasai wilayah selatan, dilancarkan dengan melakukan penyerangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 8 September 1941. Jadi peristiwa ini bermula ketika Jepang menang di dalam Perang Dunia I, sehingga Jepang merasa bahwa negaranya hebat dan mampu untuk menghadapi Amerika Serikat. Selain itu, hal ini juga tidak luput dari restorasi Meiji Jepang yang salah satu tujuannya ialah memperluas wilayah dalam rangka memperkuat industri dan militer Jepang. Berikut kronologi kedatangan Jepang di Indonesia, yaitu pada 11 Januari 1942 Jepang mendarat di kota Tarakan, Kalimantan Timur. Dilanjutkan pada bulan berikutnya, Jepang menguasai Samarinda, kemudian mendarat di Ambon, menguasai Banjarmasin, mendarat di Pulau Jawa, serta menyerbu Merak, Banten, dan Indramayu. Kemudian pada tanggal 8 Maret 1942, melalui perjanjian Kalijati, Belanda menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Jepang, sehingga secara resmi Jepang menjajah Indonesia. Kira-kira bagaimana reaksi bangsa Indonesia ketika Jepang mulai menduduki Indonesia? Ternyata Jepang disambut baik oleh bangsa Indonesia seperti halnya ketika kita menerima tamu istimewa dari luar. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama, Jepang berhasil mengakhiri kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia. Karena pada saat itu Indonesia sudah sangat jenuh dengan kekuasaan Belanda yang mengeruk semua sumber daya alam di Indonesia untuk kepentingan negara mereka. Alasan yang kedua adalah adanya janji kemerdekaan di awal Jepang masuk ke Indonesia. Jadi ketika Jepang masuk ke Indonesia, mereka sudah langsung menjanjikan kemerdekaan setelah Perang Pasifik berakhir. Kemudian Jepang juga memberikan simpati palsu terhadap pergerakan nasional untuk kepentingan negara Jepang sendiri. Salah satu contohnya ialah mendirikan organisasi baik yang bersifat politik, militer, ataupun semi-militer yang pada hakikatnya dimanfaatkan oleh Jepang untuk kepentingan Jepang sendiri. Kemudian berbeda dengan Belanda yang melarang penggunaan bahasa Indonesia secara umum,
Jepang sendiri itu membebaskan penggunaan bahasa Indonesia di segala jenjang pendidikan sebagai bahasa pengantar baik di SD, SMP, SMA. Selain itu, bangsa Indonesia juga diperbolehkan untuk mengibarkan bendera merah putih. Berikut merupakan propaganda Jepang yang terkenal dengan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Jepang berusaha meyakinkan bangsa Indonesia dari segala lapisan masyarakat dengan menyebarluaskan berita baik melalui surat kabar, radio, ataupun media lainnya. Sehingga sangat lumrah, sangat dimaklumi bahwa pada saat itu bangsa Indonesia percaya dengan kebaikan Jepang. Nah, bagaimana sepak terjang mereka di Indonesia? Mari kita simak penjelasan berikutnya. B. Kebijakan dan pengaruh Jepang di Indonesia. Pada poin ini kita akan mengetahui perkembangan pemerintahan atau pendudukan Jepang di Indonesia. Berikut merupakan kebijakan Jepang di Indonesia. Yang pertama, di dalam bidang sosial, Jepang mendirikan Romusa atau kerja paksa. Pengerahan tenaga ini sebenarnya dimobilisasi untuk membangun sarana-sarana perang yang ada di Indonesia. Bahkan yang dipekerjakan di luar negeri seperti di Burma, Muang Thai atau Thailand, Vietnam atau Malaysia. Kemudian memberlakukan kinrohoshi atau kerja bakti massal serta setoran wajib yang menyebabkan rakyat semakin sulit, kemudian gairah kerja menurun, kekurangan pangan, gizinya rendah, bahkan penyakit mewabah hampir di setiap desa. Misalkan di Wonosobo, dulu itu angka kematiannya mencapai 53,7%. Kondisi ini memaksa rakyat untuk memakan seadanya seperti keladi gatal, bekicot, atau umbi-umbian gatal. Kebijakan ini berpengaruh pada eksploitasi dan perbudakan. Bahkan dulu Jepang itu membentuk organisasi Jugun Ianfu, yaitu organisasi yang terdiri dari perempuan Asia seperti Indonesia, kemudian Korea ataupun Tiongkok untuk dijadikan sebagai perempuan penghibur tentara Jepang. Awalnya mereka dijanjikan pekerjaan sebagai guru atau perawat atau disekolahkan di luar negeri. Namun pada kenyataannya Jepang mampu mengelabui sekitar 200.000 perempuan Asia untuk masuk di dalam organisasi ini. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Jepang menyita semua aset dan hasil pertanian seperti teh, kopi, karet, tebu, kemudian menyita pula pabrik, bank, serta perusahaan-perusahaan penting. Kemudian Jepang juga memaksa petani untuk menanam pohon jarak, kina, karet, serta kapas. Hal ini dilakukan untuk mengeksploitasi penduduk pribumi sehingga mengakibatkan penurunan produksi pangan. Kebijakan selanjutnya ialah adanya kebijakan self-sufficiency, yaitu memenuhi kebutuhan daerah masing-masing. Tujuannya agar tidak memberikan beban kepada pemerintah. Akan tetapi kebijakan ini malah mengakibatkan terputusnya hubungan ekonomi antar daerah. Kemudian ada kebijakan pembentukan koperasi pertanian atau dikenal dengan Nagyo Kumiai, yaitu organisasi atau koperasi yang bertujuan untuk penyerahan hasil panen penduduk pribumi. Pada tahun 1944, politik dan militer Jepang mulai terdesak sehingga Jepang mengharuskan penduduk pribumi untuk menyerahkan bahan makanan
30% untuk pemerintah. Kemudian 30% untuk lumbung desa dan 40% menjadi hak miliknya. Semua kebijakan tadi diawasi dengan sangat ketat dan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Selanjutnya dalam bidang politik, kebijakannya ialah menghapus semua kegiatan kemasyarakatan pemerintahan Hindia Belanda dan menggantinya dengan Jepang. Satu-satunya organisasi yang tidak dibubarkan ialah MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia yang kemudian digantikan Masyumi pada tahun 1943 dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai pemimpinnya. Kemudian Jepang juga membagi wilayah Indonesia menjadi 10 karesidenan, membentuk kerjasama dengan tokoh-tokoh nasionalis dengan mendirikan organisasi seperti Gerakan 3A, kemudian Putera, Chosang-in, dan Jawa Hokukai. Gerakan 3A menunjuk Mr. Samsudin sebagai ketuanya dengan tujuan menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Perang Pasifik. Kemudian Putera, yaitu organisasi yang bertujuan untuk memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Namun demikian, organisasi ini dimanfaatkan oleh para tokoh Indonesia sehingga dibubarkan oleh Jepang. Yang ketiga ada Chosang-in yang bertugas memberikan saran dan tindakan yang perlu diambil terkait masalah politik. Dan yang terakhir Jawa Hokukai yang dipimpin oleh Guinsekan atau seorang kepala pemerintah. Yang keempat, kebijakan di dalam bidang kebudayaan, yaitu pemaksaan dalam Seikerei atau membungkuk ke arah matahari terbit. Orang Jepang sangat menghormati kaisarnya yang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari. Bendera Hinomaru mempunyai lambang matahari yang harus dihormati, sehingga jika orang pribumi menolaknya, maka dianggap membangkang dan pantas mendapatkan sanksi hukuman yang tegas. Kemudian didirikan pula pusat kebudayaan yang disebut Keimin Bungkei Shidoso, yaitu pusat kebudayaan yang menjadi wadah bagi perkembangan kesenian bangsa Indonesia. Namun demikian, wadah ini diawasi ketat oleh Jepang karena semua karangan yang bertentangan dengan kepentingan Jepang itu dibredel, seperti Siap Sedia karangan Khairil Anwar. Hal serupa berlaku juga untuk pers. Pada zaman Jepang tidak ada pers yang independen, semua berada di bawah pengawasan Jepang. Kemudian di dalam bidang militer, kebijakannya ialah membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah militer. Kemudian mendirikan organisasi seperti PETA, Seinendan, Kaibodane, Fujinkai, Heiho, dan lain sebagainya. Meskipun banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan dari pendudukan Jepang di Indonesia, namun para tokoh Indonesia mampu mengambil hikmah dari pendudukan ini. Seperti ketika dibentuk BBUPKI, orang Indonesia itu dilibatkan di dalam sistem pemerintahan sehingga mampu memunculkan pergerakan dari rakyat Indonesia. Selain itu, ketika penduduk Indonesia dikenalkan dasar dari pendidikan militer, kita juga belajar bagaimana caranya menguatkan rasa nasionalisme di Indonesia. Nah, dari sinilah dari organisasi-organisasi yang dibentuk Jepang, kita mampu melahirkan strategi pergerakan nasional sehingga kedepannya bangsa Indonesia mampu memproklamasikan kemerdekaan. Berikut merupakan gambaran dari kebijakan Jepang yang ada di Indonesia. Ada Kinrohoshi, Seinendan, Fujinkai, ataupun Heiho. Kebijakan-kebijakan tadi
menimbulkan perlawanan dari berbagai daerah di Indonesia seperti di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, kemudian di Tasikmalaya yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, kemudian ada di Indramayu yang diakibatkan karena adanya Romusa serta penyerahan Tani, dan yang terakhir ada di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi. Berikut merupakan salah satu gambaran dari penganiayaan yang dilakukan oleh Jepang di Indonesia. Itu adalah santri dari Kiai Haji Zainal Mustafa yang dipaksa untuk membungkuk ke arah matahari terbit. Karena mereka menolak, sehingga terjadilah pertempuran di antara keduanya. Namun demikian, ada pula perjuangan bawah tanah seperti kelompok Sukarni bersama Muhyamin, kemudian kelompok Ahmad Subarjo, kelompok Sultan Syahrir, ataupun kelompok pemuda. Ada pula perjuangan kooperatif yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalis yang duduk di lembaga penting di pemerintah. Perjuangan-perjuangan tersebut saling mengisi dan menguatkan, sehingga dalam buktinya kita mampu memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.